Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Bari Rahim, Al-Wasil Alim Ar-Rahmanir-Rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, setelah memuji Allah dan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah hari ini kita lanjutkan lagi ya dalam kitab bahasan Mahkota Pengantin halaman ke-13. Kalau teman-teman mengikuti di part sebelumnya, kita tuh udah bahas sampai pada halaman ke-13 di part paragraf yang bagian atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah di mana ketika itu baginda Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wa ankihu ilaihim." Pilihlah wanita yang benar-benar baik untuk kalian menempatkan benih kalian padanya. Nikahilah dengan yang sekufu. Menikahlah dengan yang sekufu. Sekufu itu maknanya sepadan ya. Ini anjuran baginda Nabi juga. Jadi kalau bicara sekufu ini nanti ada banyak aspek. Bicara tentang sekufu termasuk dalam satu suku di dalamnya, satu pendidikan, satu kekayaan. Kemudian bahas apa lagi? Bahas satu juta rasa, satu selera, satu visi misi. Ini juga bilangan atau bahasannya apa ya? Ini juga termasuk dalam bahasan sekufu. Yang sepadan lah, bisa dibilang juga sepadan demikian. Tapi bukan berarti di luar daripada itu nggak boleh. Bukan berarti kalau kita menikah lintas suku, lintas negara itu nggak boleh. Enggak, tetap boleh. Sekufu yang lebih penting dalam hal ini tentu adalah sekufu tentang keimanan. Sekufu tentang kalimat la ilaha illallah yang selalu terpatri dalam kehidupan. Sekufu dalam agama ini yang paling penting. Kemudian kemarin juga kita udah bahas tentang menikah dengan yang sekufu. Itu juga sudah kita bahas tentang air. Kalimat ini juga nih, air bau busuk itu berawal dari busuknya tanah. Kebusukan satu kaum itu berawal dari kebusukan nikahnya. Jadi termasuk kalau kita ingin mendapatkan air yang bersih, yang bagus, juga bersihkan dulu tanahnya, tempat bercocok tanamnya. Jadi kalau bicara tentang hal ini, himbauan dari Nabi adalah kita memilih tanah yang bagus untuk nanti kita menanam benih di dalam tanah tersebut. Tentu dalam hal ini adalah memilih seorang istri yang bagus. Karena pada wanita itulah kita nanti akan sebagai seorang laki-laki menaruh benih pada wanita tersebut. Itu teman-teman, by the way, hari ini kita lanjutkan bahasan kita. Menikah itu merupakan sunnah para rasul. Bahasan Mahkota Pengantin halaman ke-13. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menikah itu adalah sunnahnya para rasul adalah Quran surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu surah nomor ke-13. Ayatnya ada di pada ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum kalian dan kami memberikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Maknanya Nabi dan Rasul sebelum baginda Rasulullah SAW Muhammad, baginda kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, sebelum baginda kita diutus, nabi-nabi, rasul-rasul sebelum beliau, itu juga Allah berikan pasangan kepada mereka. Allah berikan pada mereka istri-istri, juga keturunan-keturunan. Dan ini termasuk di antara sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul itu adalah menikah. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnahnya para rasul. Yang pertama at-ta'attur, memakai wewangian, memakai parfum. Yang kedua wan nikah, dan menikah. Nah, bahasan kita ini ada di poin yang kedua, bahwa wan nikah dan pernikahan itu masuk di antara sunnahnya para rasul. Yang ketiga wassiwak, dan bersiwak. Jadi kalau teman-teman bersiwak pun, teman-teman meniatkan untuk meneladani baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam, teman-teman panen pahala karena teman-teman sedang menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat wal haya, punya sifat malu. Dia punya rasa malu. Itu juga termasuk di antara sunnahnya para rasul. Jadi ada 4 ya sunnahnya Nabi atau sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'atur, memakai parfum. Yang kedua nikah. Yang ketiga bersiwak. Yang keempat wal haya, dan punya rasa malu. Jadi kalau 4-4-nya teman-teman satu waktu melakukan, niatkan tuh bukan hanya sekedar ya udahlah, saya harus punya rasa malu nih karena sebagai
orang yang hidup bertetangga harus punya rasa malu. Hidup bertetangga dalam artian adalah ketika kita meminta pertolongan dari mereka setiap hari kan pasti malu juga ya. Mau gak mau kita mungkin meminta tolong kepada pihak lain 1 kali, 2 kali, 3 kali waktu, gak ada masalah. Tapi kalau terlalu sering, kadang kan kita juga punya rasa malu. Rasa malu untuk tidak menjadi orang yang gampang meminta pertolongan dari orang lain. Itu juga ada partnya tersendiri. Kemudian bersiwak itu juga sunahnya para rasul. Menikah itu juga sunahnya para rasul. Juga kemudian ta'atur itu adalah memakai parfum. Next, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i, baginda Nabi SAW, beliau juga bersabda, Salasatun haqqun alaihi, ulangin, mohon maaf. Salasatun haqqun 'alallahi, aunuhumul mujahidu fi sabilillah, wal mukatabul ladzi yuridul ada, wan nakih alladzi yuridul afaf. Ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketiga, orang yang menikah karena ingin memelihara kesuciannya. Nah, poin bahasan kita ini ada yang di nomor ketiga. Bahwa Allah akan menolong mereka yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Dia takut terjerumus kepada zina. Dia gak mau menonton tayangan-tayangan yang mendatangkan murkanya Allah. Dia gak mau mengakses situs-situs yang itu juga mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla padanya. Dia hanya ingin menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menundukkan pandangannya. Akhirnya dia menikah. Nah, orang yang menikah tujuannya karena itu, Allah akan menolong mereka. Dalam pernikahannya Allah tolong mereka. Kalau mereka kekurangan, Allah yang nanti mencukupi. Mereka ada sesuatu masalah, nanti Allah yang memberikan solusi. Ini semua Allah tolong mereka. Selama mereka nikahnya emang bener-bener niat karena Allah gitu loh. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi gak usah khawatir ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ingin menjaga kehormatan diri, menjauhkan diri dari perbuatan zina, bismillah. Segerakan diri untuk menikah. Insya Allah Allah akan tolong. Baik itu secara finansial maupun ada problem-problem ke depannya, Allah akan tolong. Karena ini memang janji Allah. Dan janji Allah itu seperti yang sering kita dengar di Quran surah 3 Ali Imran ayat yang ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah gak akan pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah udah berjanji bahwa Allah akan menolong 3 di antara 1 dari 3 tersebut adalah orang yang menikah karena ia ingin menjaga kesucian dirinya, Allah pasti tolong. Dan jangan ragu akan janjinya Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya Quran surah An-Nur ayat 30. Quran surah An-Nur ayat 32. Ini udah kita bahas nih di episode yang ketiga. Tentang iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Quran surah An-Nur ayat 3, Allah berfirman bahwa apabila mereka fuqara itu fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Yughnihimullahu min fadlih. Allah yang nanti akan mencukupi mereka dengan karunia Allah. Makna dicukupi di sini kan kemarin disampaikan oleh para ulama mufassirin. Di antaranya adalah Allah mencukupkan mereka. Allah bahkan bisa memberikan mereka dengan rezeki yang berlebih, bahkan Allah akan mengkayakan mereka. Orang menikah mencari ridho Allah, yugni, Allah kayakan mereka. Min fadlih, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Maka ini gak usah takut nih teman-teman. Kalau sudah dirasa ada wanita yang cocok, istri able banget, segera lamar, tentukan tanggal, langsungkan akad nikah. Kemudian selamat beribadah. Nikmatilah ibadah-ibadah yang sangat elegan di dalam pernikahan. Baik itu dengan saling mandang-memandang, gombal-menggombali, memeluk, mencium, dan lebih daripada itu semua ibadah. Bernilai pahala yang besar ketika dilakukan setelah pernikahan. Allahu Akbar, itu luar biasa teman-teman sekalian. Kemudian nanti teman-teman bisa membaca di paragraf yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Di paragraf yang ke-6 ini terhitung juga dengan teks Arabnya ya.
Petunjuk baginda Nabi yang mulia SAW mengenai pernikahan adalah petunjuk paling sempurna, yang dengannya kesehatan terpelihara, kenikmatan dan kesenangan jiwa menjadi sempurna, serta tujuan dari pernikahan tercapai. Karena hubungan seksual pada dasarnya ditetapkan untuk 3 perkara yang merupakan adalah tujuan aslinya. Yang pertama, ini kata penulis, memelihara keturunan. Itu tujuan dari hubungan suami istri yang pertama. Memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia hingga sempurna jumlah yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla kemunculannya ke alam ini. Maksudnya adalah, jadi dengan hubungan suami istri yang halal, maka terjaga keturunan. Nasab itu terjaga. Jadi dia jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, itu jadi jelas. Lain sama berzina. Berzina itu nggak jelas nasabnya. Kalaupun anaknya lahir, maka yang berhak menyematkan bin sesudah anak hasil zina itu adalah ibunya, sang pemilik ranjang. Jadi kalau bapaknya kaya raya, anaknya nggak boleh mendapat warisan karena itu anak hasil zina. Kalau anaknya sudah besar, bapaknya nggak boleh menikahi anaknya karena dia anak hasil zina. Oh, ini kasihan banget kan. Anak hasil zina kasihan. Itulah kejinya berzina, nggak jelas tentang nasab atau alur keturunannya. Yang kedua, mengeluarkan air sperma yang bila ditahan akan membahayakan tubuh secara umum. Nah, ini juga di antara hikmah dari hubungan suami istri. Ketika sperma itu dikeluarkan, ia menjadi hal yang menyehatkan, terutama bagi seorang laki-laki. Karena ditahan juga nggak bagus ternyata. Ketika dikeluarkan di tempat yang halal, yang pertama dapat kenikmatan biologisnya, yang kedua dia dapat panen pahala yang besar luar biasa, sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi yang mulia, fi bud'i ahadikum shadaqah. Di kemaluanmu itu ada sedekah yang besar nilainya. Kata sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kami kelon sama istri kami, apakah kami panen pahala? Nabi bilang, lah kalau kamu kelon sama wanita yang haram, wanita yang bukan mahram, wanita yang tidak halal bagimu, wanita yang haram tadi, apa kamu kelonin dia kamu dapat dosa? Jawabannya iya, berzina maksudnya dapat dosa. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian juga kalau kamu kelon pada yang halal, kamu meniduri istrimu, berhubungan dengan istrimu yang halal, kana lahu ajr. Kamu panen pahala. Pahalanya pahala yang besar. Tentu ini pahala hanya bisa diraih oleh mereka yang sudah menikah. Maka segerakan dalam menikah. Semoga Allah mudahkan. Poin yang ketiga, melepaskan keinginan meraih kelezatan dan bersenang-senang dengan kenikmatan. Ini juga diantara faidah di dalam hubungan suami istri. Para dokter terkemuka, ini di halaman bawahnya sampai halaman ke-15 bagian atas. Para dokter terkemuka berpendapat bahwa hubungan seksual adalah salah satu faktor untuk memelihara kesehatan. Galinus mengatakan, pada umumnya, inti yang terdapat pada sperma adalah api dan udara, sementara campurannya adalah panas yang lembab, karena ia merupakan darah murni yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang asli. Jika keutamaan sperma sudah terbukti, maka ketahuilah bahwa tidak seyogyanya mengeluarkannya kecuali untuk mendapatkan keturunan, mengeluarkan apa yang tertahan darinya. Jadi, memang seyogyanya seorang laki-laki, Allah titipkan di dalam tubuh beliau sperma untuk dikeluarkan pada tempat yang halal. Di antara tempat yang halal adalah di dalam kemaluan istrinya. Dan ini termasuk perbuatan yang diperbolehkan, bahkan mendapatkan pahala jika suami istri itu melakukan hubungan. Tentu ini pahala yang besar luar biasa, yang memang sebagai bentuk ibadah bagi orang yang sudah menikah. Kemudian di paragraf yang kedua di halaman ke-15. Karena itu, jika terus tertahan, maka ia dapat menyebabkan berbagai penyakit yang buruk, diantaranya was-was, gila, stres, dan selainnya. Dengan melampiaskannya, acap kali dapat membebaskan dari penyakit-penyakit tersebut. Jika sperma lama tertahan, maka ia rusak dan terurai menjadi esensi yang mengakibatkan berbagai penyakit yang buruk, sebagaimana telah kami sebutkan di awal. Karenanya sperma itu dikeluarkan oleh tubuh secara alamiah lewat mimpi jika banyak tertimbun di sana dengan tanpa hubungan seksual. Nah, kadangkala juga demikian. Ini sebagaimana yang diutarakan dalam kitab ini di halaman ke-15 paragraf yang kedua. Jadi kadang laki-laki itu bermimpi kemudian mengeluarkan karena sudah saking tertimbunnya. Jadi memang sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk beribadah hubungan suami
suami istri. Kemudian sebagian salaf mengatakan di halaman 15 di paragraf yang ketiga ya. Sebagian salaf mengatakan seorang laki-laki semestinya membiasakan diri akan 3 hal. Tidak meninggalkan berjalan jika ia memerlukan 1 hari maka ia sulit melakukannya. Maksudnya hendaknya dia membiasakan jalan kaki. Tidak meninggalkan makan karena ususnya akan menyempit. Jadi hendaknya dia mewajarkan juga dalam makannya. Jadi kalaupun berpuasa, maka kata Nabi yang mulia, sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini puasa sunnah ya. Lain kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib setiap hari memang harus dilakukan ya puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia tidak meninggalkan hubungan suami istri. Maksudnya adalah perintah kata para ulama saleh terdahulu, hendaknya dia melazimi hubungan suami istri. Karena jika sumur tidak ditimba, maka hilang airnya. Muhammad bin Zakaria rahimahullah beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama, maka kekuatan syarafnya melemah, alirannya tersumbat, dan kemaluannya tidak berfungsi. Ia berkata, aku melihat segolongan orang yang meninggalkan hubungan seks karena sejenis kezuhudan. Maksudnya dia tuh gak mau berhubungan suami istri karena sejenis kezuhudan, tapi ini zuhud yang dalam artian konotasinya negatif ya. Karena zuhud itu sejatinya adalah konotasinya positif. Dia menjadikan dunia hanya di genggamannya bukan di hatinya. Maka badan mereka menjadi dingin, gerakan mereka menjadi sulit dan mengalami keputusasaan dengan tanpa sebab, syahwat dan kekuatan mereka melemah. Ini diantara apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Zakaria tentang orang yang meninggalkan hubungan suami istri. Jadi memang sudah seharusnya ketika seseorang itu mencapai pada usia yang memang sudah selayaknya menikah, hendaknya yang pertama dia menyegerakan menikah, yang kedua mereka sering-seringlah beribadah dalam ranah suami istri, yang ketiga banyak-banyaklah untuk saling support dalam ketaatan. Karena baginda Nabi juga bersabda, 3 hal termasuk harta yang berharga. Yang pertama, hendaklah miliki lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, milikilah hati yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, hendaklah kalian semua memiliki istri yang mukminah, yang mensupport kalian di dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini halaman ke-15 paragraf yang ketiga. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan melanjutkan di bagian-bagian paragraf yang terakhir. Kemudian pada halaman-halaman berikutnya. Sampai sini dulu kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.